SPD. Pak Hilman akan mengajarkan matematika. Untuk di kelas 10 matematika itu nanti kalian akan diajarkan oleh 2 orang. Ya. Pak Hilman ini ngajar matematika peminatan di kelas 10. Kemudian ngajar di kelas 11 juga matematika peminatan. Kemudian di kelas 12 matematika yang wajib. Kemudian berikutnya Pak Taufik, ya, Muhammad Taufik Hidayat. Pak Taufik akan mengajar sosiologi, karena sosiologi ini jurusan IPS, jadi anak-anak yang di kelas 4 tidak akan bertemu sama Pak Taufik, ya. Jadi Pak Taufik ngajarnya di kelas 10 IPS saja, di kelas 11 IPS dan kelas 12 IPS. Untuk kelas 10 per minggunya sosiologi itu ada 3 jam pelajaran. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya Pak Andri, ya. Pak Andri Renailgi ngajar pelajaran bahasa Inggris, sama ngajarnya di semua tingkat. Di kelas 10, kelas 11, kelas 12, per minggunya bahasa Inggris ada 2 jam pelajaran. Kemudian Bu Woro Swastik, ya. Ini ngajar kimia ditambah dengan PKWU. Jadi kalian nanti akan bertemu dengan Bu Woro di 2 mata pelajaran. Di kimianya untuk yang jurusan IPA, kemudian untuk PKWU-nya pelajaran di kelas IPA dengan di IPS. Selain ngajar di kelas 10, Bu Woro juga mengajar kimia di kelas 11 dengan di kelas 12. Berikutnya Pak Ikustiwa. Pak Ikustiwa sekarang ngajar bahasa Sunda, ya. Bahasa Sunda di kelas 10, 11, 12. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya Ibu Yuni, ya. Ibu Yuni Hajar, SPD, ngajar matematika. Ini matematika di kelas 11 dengan di kelas 12. Jadi untuk kelas 10 mungkin untuk tahun ajaran sekarang tidak akan diajar oleh Bu Yuni, ya. Jadi Bu Yuni mengajar matematika yang wajib di kelas 11, kemudian peminatan di kelas 12. Berikutnya Ibu Sinta. Ibu Sinta ngajar bahasa Indonesia itu di kelas 11 IPS dengan di kelas 12 IPA IPS. Kemudian Bu Prenti Purnama ini ngajar matematika. Jadi untuk matematika di kelas 10 ada 2 orang yang wajibnya oleh Bu Prenti nanti, kemudian yang peminatannya oleh Pak Hilman. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya Bu Naing Hadi ngajar bahasa Indonesia. Ini di kelas 10. Nanti kalian bertemu bahasa Indonesia dengan Bu Naing. Kemudian di kelas 11 IPA. Ya, karena 11 IPS-nya tadi oleh Ibu Sinta. Kemudian yang berikutnya Ibu Alinda Aulia, ya, ngajar sejarah. Ini semua tingkat, baik yang wajib maupun peminatan, nanti diajar oleh Ibu Dinda atau Ibu Alinda. Berikutnya Pak Safei ngajar PAI di kelas 11 saja, 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kemudian yang berikutnya Bu Lesti, ya. Bu Lesti Pujianti, nanti akan belajar, kalian akan belajar bahasa Jepang dengan Bu Lesti. Ngajar itu bahasa Jepang di sekolah tingkat 10, 11, 12. Kalau yang tengah mungkin kalian sudah kenal. Ya, Pak Teguh nanti akan ngajar PNSS juga dengan ekskul, ya Pak Teguh. Ekskul yang berhubungan dengan olahraga, silakan nanti
berhubungan dengan Pak Teguh. Ada futsal dan lain-lain yang senang olahraga, pokoknya nanti dengan Pak Teguh. Kemudian yang berikutnya Butias Pratiwi, ini ngajar ekonomi untuk semua tingkat, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ya. Kemudian kita lanjut, Bu Nisa Solita ngajar 2 bidang studi, biologi dengan PKWU, biologinya di kelas 10 dan di kelas 11 IPS. Kemudian PKWU-nya ngajar di kelas 11 dengan di kelas 12. Kemudian yang berikutnya Bu Ica Reformania ngajar geografi, ini semua tingkat, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berikutnya Pak Heri Saiful ngajar PAI. Jadi sama dengan Pak Fei ya. Pak Fei di kelas 11, Pak Heri di kelas 10 dengan di kelas 12. Yang tadi itu para pengajar di SMP Pasundan 4, kemudian kalian juga harus mengenal ibu-ibu dan bapak yang ikut membantu ya, memfasilitasi berbagai macam kebutuhan kalian yang ada di tata usaha. Di bagian bendahara ini nanti yang berhubungan dengan SPP dengan segala macam, nanti kalian akan bertemu dengan Bu Yuli Sri Mulyanti. Kemudian yang bertugas di perpustakaan itu Bu Mia Sumiati, dan yang sebagai kepala tata usaha yaitu Pak Ade Tatang Supriyatna. Nah, kemudian satu lagi, 2 orang ya sebetulnya, ada pembantu umum yang membantu juga di persekolahan, yaitu ada 2 orang, Pak Ajang Sutisna dengan Pak Sarma Suhanda atau biasa disebut dengan Pak Anda. Jadi itu mungkin reng-rengan gitu ya, dari mulai staf pengajarnya, kemudian tata usaha, kemudian juga pembantu umum yang membantu untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Nanti sesi terakhir boleh. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Tita atas materi yang telah disampaikan mengenai profil guru dan staf tata usaha. Buat materi selanjutnya yaitu materi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Ilahi. Untuk Pak Teguh, dan mohon dipersilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sama Bapak ya, materinya tentang COVID-19 belum muncul ya? Udah muncul belum? Sebentar. Gangguan teknis. Oke. Sebentar ya. Sebentar, gangguan teknis dulu.
Ada materi ini COVID ada muncul. Kalau muncul anggukan kepalanya. Oke, good. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Teguh Ilahi Widianto Budiman, nama lengkapnya kalian bisa panggil dengan Pak Teguh. Bapak di sini sebagai pengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Nah, nanti jadi penjasnya sama Bapak kalau udah normal ya nanti. Karena kalau sekarang kan kemungkinan bisa jadi 2 mode, seminggu datang, seminggu online atau gimana nanti dikabarin via WhatsApp. Oke, langsung ke materi yang pertama ya, tentang COVID-19. Pasti udah gak asing lagi ya, mungkin udah bosen banget dengerin yang namanya COVID-19 ini. Tapi kita nggak boleh bosan, kita harus terus waspada karena COVID masih ada sampai saat ini di negara kita dan angkanya belum ada yang turun gitu. Jadi harus tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak harus tetap dipatuhi. Oke? Nah, yang pertama penjelasan dari COVID. Apa sih itu COVID? COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan dan disebabkan oleh virus yang baru ditemukan atau biasa dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau coronavirus kalau kita yang ya udah umumnya terkenal di Indonesia namanya coronavirus. Nah, virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. Dan dengan cepat gitu, beberapa bulan setelah ada kasus di Cina langsung menyebar ke seluruh dunia dan WHO menyampaikan kalau COVID itu adalah pandemi. Nah, sejarahnya seperti virus-virus lain, COVID atau corona juga punya nenek moyangnya karena benda apapun, virus segala macam pasti ada cikal bakalnya dahulunya. Nah, nenek moyang virus corona itu sudah ada sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Beberapa penelitian yang telah publish pada tahun 1990-an mengatakan bahwa nenek moyang coronavirus itu ada beberapa, diantaranya ada beta coronavirus pada tahun 3300 sebelum Masehi, ada delta coronavirus tahun 3000 sebelum Masehi, ada gamma coronavirus 2800 sebelum Masehi, ada alpha coronavirus tahun 2400 sebelum Masehi. Pun setelahnya ada yang namanya MERS, ada SARS itu mulai tahun 90-an itu juga termasuk bagian dari coronavirus yang saat ini. Makanya kan disebutnya SARS-CoV-2. Nah, itu asal usulnya. Nah, gejala apa aja sih gejalanya gitu orang yang terkena coronavirus? Yang pertama, demam tinggi. Nah, makanya kan kalau kalian kemana-mana ke Borma, kemana pasti ditembak dulu kan suhunya pakai termogan. Nah, itu buat pencegahan antisipasi. Nah, kalau yang demam tinggi, suhu tubuhnya mencapai 37 derajat Celcius atau bahkan lebih, atau kalau Fahrenheit sama dengan 99 derajat. Nah, itu salah satu bentuk gejala dari coronavirus. Jadi ketika kalian suhunya mencapai 37, karena suhu normal itu kan kisaran 35-36. Nah, kalau kalian nyampe 37, berarti kalian ada gejala-gejala. Jadi harus memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit rujukan atau ke puskesmas. Nah, terus kelelahan yang amat sangat. Jadi kalian ngerasa capek banget gitu, padahal nggak pernah atau nggak aktivitas gitu, misalkan nggak habis jogging, nggak habis kemana-mana, kok ngerasa capek, sendi-sendi linu, tapi tanpa melakukan aktivitas. Nah, itu juga termasuk gejala. Terus batuk kering. Nah, misalkan ada yang orang tapi nggak ada nggak ada dahaknya, nggak ada lendirnya. Nah, itu juga termasuk. Jadi makanya kenapa pakai masker, karena menghindari droplet itu dari orang-orang yang batuk kering tanpa dahak gitu. Oke, selanjutnya
Nah, kamu juga harus hati-hati nih dengan orang-orang penyebarannya. Penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi batuk, mengembuskan napas dan bersin. Nah, makanya kalau kemana-mana kita harus pakai masker karena takutnya orang yang ya di sekeliling kita kan kita nggak tahu gitu mereka terinfeksi atau enggak. Jadi ketika batuk dropletnya kan bisa terhalang sama masker gitu kalau kita pakai masker. Dan usahakan masker juga jangan terus-terusan dipakai, sekali pakai terus langsung dicuci, ganti lagi. Apalagi kalau udah basah kan karena kita udah bersin, terus dalamnya basah, usahakan ganti. Jadi kalau kemana-mana kita harus punya cadangan masker. Nah, tetesan kecil atau droplet ini mendarat di permukaan benda atau wajah, kemudian tersentuh oleh tangan, dan tangan itu menyentuh mata, hidung atau mulut, maka akan terinfeksi. Nah, menurut WHO, penyebaran tercepat dari COVID ini itu melalui sentuhan tangan, kita menyentuh benda, misalkan menyentuh meja, menyentuh pegangan tangga di mall, terus kita ngucek-ngucek mata atau misalkan menyentuh hidung, nah itu kan kehirup, nah itu otomatis bisa menular gitu virusnya. Ya, jadi makanya kenapa kita disarankan untuk cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer kemana-mana, itu gunanya untuk preventif atau pencegahan. Nah, selanjutnya orang tanpa gejala. Nah, lagi booming banget kan ya orang tanpa gejala. Orangnya sih positif gitu, tapi nggak ngerasain sakit, nggak demam, nggak tinggi, terus nggak batuk juga, nggak ngerasa capek, ngerasa fit aja. Nah, kita tetap harus waspada. Karena kenapa Indonesia meningkat sekarang? Karena lebih banyak orang tanpa gejala. Nah, banyak orang yang terinfeksi COVID-19 menunjukkan gejala ringan, terutama pada tahap pertama virus masuk ke tubuh. Kan virus masuk ke tubuh itu kan 14 hari. Nah, pada tahap awal seminggu pertama itu biasanya nggak akan terasa apa-apa. Nah, yang mulai kerasa itu mulai hari ke-8, hari ke-9 itu mulai kerasa gejala-gejalanya. Tetapi Anda rentan terinfeksi virus tersebut dari orang-orang yang terinfeksi tanpa gejala ini. Nah, makanya kita harus selalu melakukan tindakan pencegahan karena kita kan nggak tahu orang-orang sekitar kita, teman kita, saudara kita, kena corona atau enggak gitu. Jadi pokoknya kita harus pencegahan aja, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, ini ada infografiknya ya. Yang pertama, mengalami kelelahan, tubuh sangat merasa lelah, letih padahal tidak ada aktivitas berat. Terus demam tinggi yang tadi sudah disampaikan, suhu tubuhnya melebihi 37 derajat Celcius, batuk kering, dan sulit bernapas. Nah, biasanya kalau napasnya setengah-setengah gitu atau pendek, biasanya juga itu termasuk gejalanya. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika mengalami gejala-gejala tadi? Nah, yang pertama itu Anda memiliki gejala atau berada di zona atau area yang terinfeksi. Terus memanggil nomor telepon atau menghubungi nomor telepon call center, kan di Bandung di mana ada satuan tugasnya tuh di tiap kecamatan, di desa. Nah, harus laporan kalau kalian mengalami gejala tersebut. Nah, nanti ketika udah laporan kamu bisa dites di rumah atau dirujuk di suatu tempat, misalkan nanti suruh ke puskesmas atau ke rumah sakit rujukan gitu. Yang penting kalian lapor dulu. Terus nomor 4, bersabar menunggu hasil. Terus langkah kelima, ikuti instruksi dokter dan Satgas COVID di daerahnya masing-masing. Nah, ada fakta empirik dari WHO gitu. Hampir 80% orang di seluruh dunia yang sembuh dari COVID-19 tanpa ada perlakuan khusus atau treatment. Nah, kita kan sering dengar, lah kok bisa sembuh, katanya corona nggak ada obatnya atau belum ada obatnya, kok bisa sembuh? Ya karena emang seperti itu. Virus COVID ini virus yang menyerang pernapasan. Terus juga emang nggak menunjukkan gejala apa-apa, gejalanya sama kayak pilek. Makanya kan kalau kita pilek juga pilek, demam, cukup istirahat yang cukup, makan yang cukup, vitamin yang cukup, itu kan bisa sembuh kan tanpa perlu treatment. Makanya kalau misalkan ada orang tua atau tetangga atau semuanya, udah nggak usah takutlah sama corona, toh itu juga
nggak diapa-apain sembuh, ya kita nggak boleh berpikir seperti itu sebagai pelajar, karena kita orang terpelajar, kita memahami, kita banyak literasi, kalau virus corona di Indonesia itu masih ada, dan kita harus tetap menjaga. Nah, ini ada statistik coronavirus ya, data-datanya. Nah, kasus corona dilihat dari umur. Nah, yang kebanyakan orang-orang yang terkena virus corona itu yang paling tinggi itu mencapai 100 itu di umur 80 tahun ke atas atau orang-orang tua, kakek, nenek, uyut yang rawan. Makanya kenapa kita yang muda-muda, kalian yang pelajar, bapak yang belum tua harus terus menjaga biar nggak menulari orang-orang atau keluarga kita di rumah, misalkan menulari kakek, nenek, karena mereka sangat rentan. Nah, misalkan di usia kita nih, usia berapa nih SMA? 15 sampai 18 atau 19 ya. Nih, di sini ada di 10 sampai 19 tahun. Kita memang sedikit yang terkena kasusnya atau bisa dibilang paling rendah lah gitu. Tidak terkena kasus, tapi bukan berarti kita kebal, bukan. Kita tetap harus menjaga dengan melakukan pencegahan, pakai masker, karena siapa tahu kita sebagai carrier atau pembawa. Nah, kita dari luar kemana-mana, terus pulang-pulang langsung salaman sama nenek, langsung salaman sama kakek. Sementara di tangan kita nggak tahu itu ada virus atau enggak. Terus cium sama nenek kakek, bisa aja kan nenek kakeknya yang kena. Nah, jadi kita harus tetap waspadalah. Selanjutnya, nih data di Indonesia nih, serem banget kan? Nih datanya terbaru, Bapak akses tadi malam, tanggal berapa berarti semalam? 22 ya, 22 Juli, udah 90.000 lebih yang positif tuh, bayangkan kan? Ngeri banget tuh. Jadi kita harus tetap waspada karena virus corona belum turun di Indonesia, jadi jangan jangan sok berani, jangan terlalu pede kalau kita nggak akan kena, jangan, karena angka menunjukkan kalau Indonesia itu masih tinggi. Dan ini yang 4.400 lebih itu yang mati atau yang meninggal karena virus corona yang diakses tanggal 22 Juli. Nah, ini map seluruh dunia, artinya konfirmasi case tuh. Lihat, seluruh dunia juga hampir semuanya kena. Terus, nah ini 5 negara dengan angka tertinggi kasus corona. Yang pertama ada Amerika Serikat, 3.900.000 lebih, Brasil 2 juta lebih, India 1 juta, Rusia 700, Afrika Selatan 370, dan Indonesia semoga tidak bertambah lagi ya, cukup mentok di 90 aja, jangan apa-apa. Nah, ini di seluruh dunia nih yang Bapak akses tadi malam. Tuh lihat, di seluruh dunia ada 14.731.563 orang yang positif corona. Nah, ini Bapak akses tadi malam, nggak tahu nih kalau pagi ini kalau dibuka lagi secara global berapa. Dan yang meninggal sebanyak 611.000 orang yang meninggal. Jadi kita tetap harus waspada. Nah, ini tadi ya, Indonesia ini 90.000 lebih ini tertinggi di negara Asia Tenggara, kita di atas Malaysia, Singapura, bahkan Cina yang negara asal juga. Kita lebih tinggi. Nah, makanya kita harus tetap menjaga kesehatan, itu yang paling penting. Nah, tindakan pencegahan apa aja? Ya ini mah udah umum ya, mungkin kalian juga udah sering lihat di TV, waktu SMP juga, waktu materi sama guru-guru SMP. Nah, yang pertama, kita nggak bosan-bosan harus melakukan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%. Jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun, khususnya ketika ada yang batuk dan bersin. Jangan sentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Gunakan masker ketika batuk, jangan lupa ditutup, misalkan nih kayak gini. Batuk, bersin, ditutup pakai siku. Nggak boleh pakai tangan. Kalau pakai tangan nanti kita lupa langsung nyentuh mata atau langsung gosok-gosok hidung, wah itu bahaya. Oke. Terus segera ke dokter apabila mengalami demam tinggi atau sesak napas.
Terus ikuti aturan protokol kesehatan dan anjuran tim satuan tugas dimanapun berada. Nah, cara menggunakan masker nih, mungkin ini terdengar simpel ya, tapi kadang banyak orang yang salah gitu. Yang pertama, sebelum memakai masker cuci tangan, harus wajib. Terus tutup mulut dan hidung, pastikan jadi maskernya nutup ke mulut dan hidung. Nutup jangan sampai kelihatan hidungnya doang, atau nutupin hidung, atau sampai nutupin mata, kan nggak kelihatan gitu. Nah itu. Terus ditekan ke hidung, pokoknya pastiin semuanya ngepres nih, nempel. Tapi jangan tekan banget sampai kitanya susah bernapas. Terus jangan menyentuh masker saat Anda memakainya. Nah, kan pakai masker nih, jangan dipegang nih yang depan bagian mulut, bagian hidung nih jangan dipegang. Bahaya karena itu kan virus-virusnya nempel di situ gitu. Nah, terus jika terpaksa menyentuh atau nggak sengaja langsung cuci tangan, cari tempat cuci tangan. Terus ganti masker apabila basah, misalkan kehujanan, terus kita bersihkan di dalam tuh, langsung ganti aja kan gak nyaman juga. Terus lepaskan masker dari belakang. Nah kalau masker itu banyak kan ada tali nih, lepasin dari belakang satu-satu, langsung taruh di baju kotor atau dipisah aja, lebih baik dipisah, langsung cuci bisa gitu. Dan terima kasih teman-teman siswa baru SMA Pasundan 4 Bandung. Semoga bermanfaat info ini. Jangan lupa follow Instagram SMA Pasundan 4 BDG dan follow Instagram Bapak @budiman.t.i.w itu salah kita dua ya. Kunjungi juga website SMA Pasundan 4 Bandung. Yang ini https sma-4bdg.wordpress.com. Oke, terima kasih. Bapak kembalikan kepada moderator. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Rame. Terima kasih buat Bu atas materi yang disampaikan mengenai materi COVID-19. Ya. Buat selanjutnya itu perkenalan ekstrakurikuler. Saya tuh udah tahu sendiri ya kemarin udah dijelaskan juga sama Bu Isa ya Bapak Insinyur. Teman-teman juga banyak punya ekskul di sini. Nah sekarang kita akan berbincang-bincang sebentar ya sama perwakilan dari yang ekskul. Nah buat yang pertama sekarang kita bakal mewawancarai anak pramuka ya. Ekskul yang sedang trending. Ya. Oke, kepada bapak perwakilan pramuka, boleh langsung menempati tempatnya. Nah, ini ada perwakilan dari ekstrakurikuler pramuka. Sebelum selanjutnya kita perkenalan dulu ya sama anak-anak di sini. Silakan diperkenalkan namanya siapa, asal kelas dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Nur Arsy dari kelas 12 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dari Kepala Bidang Ketangguhangan. Oke, jadi berarti yang perempuan namanya Kak Awol, panggilannya Kak Awol ya, Kak Awol sama Kak Ridwan. Nah, kan pramuka itu organisasi ya. Kira-kira dari Kak Ridwan dulu deh, Kak Ridwan jabatannya sebagai apa? Jabatan saya sebagai pradana di bidang ketangguhan. Ada raketnya gitu ya. Ya. Kalau Kak Awol sebagai apa? Saya sebagai Krani. Krani itu apa sih Kak? Krani itu semacam kalau di kelas tuh sekretarisnya. Oh, sekretaris. Jadi kayak ngurusin surat-surat absen gitu ya. Oke. Nah, ke pertanyaan yang pertama deh ya.
pertanyaan pertama. Awal mula kalian masuk pramuka itu teh memang apa ya? Dari SMP-nya kalian ikutan atau pengen mencoba hal baru atau gimana? Jadi dorongan dan motivasinya itu apa gitu sampai kalian masuk pramuka di sini? Kalau aku sendiri yang masuk pramuka tuh karena pertama waktu demo ekskulnya waktu itu teh asa rame gitu. Rame, terus emang dari SMP belum pernah nyoba pramuka, jadi berusaha keluar dari zona nyamannya. Kalau Mariban apa? Awal mula saya tidak tertarik sama pramuka. Kenapa tertarik? Jadi ini sebelum masuk ke sini 2 minggu kemudian ternyata pramuka itu asik. Jadi saya ada dorongan dari hati. Oh, asik. Emang Mariban masuknya dari awal apa? Jadi langsung ke sini atau pindahan atau gimana? Saya pindahan. Oh, pindahan. Membantu masuk ke sini. Oh, ya. Rumah di mana rumah? Rumah di saya. Oke, jadi itu ya, lihatnya rame gitu ya. Tapi setelah masuk, gimana perasaannya? Apakah benar rame atau ternyata di luar dari ekspektasi atau gimana? Ya tidak benar, emang ramai gitu. Oh, rame. Asik banget. Kalau dari awal gimana? Setelah masuk gimana perasaannya? Rame. Rame bisa. Kan suka ada nih gosip-gosip katanya dari pramuka katanya pasti suka dimarah-marahin atau kejam atau latihannya berat atau apa gitu. Itu benar nggak sih? Atau emang ada waktu-waktu tertentu buat itu terjadi gini kan? Kalau misalnya lagi acara ya kan kalau kitanya salah baru dimarahin, tapi kalau misalnya nggak salah mah ya enggak. Jadi emang ya lihat faktanya aja gitu ya. Nggak nyari-nyari kesalahan gitu kan ya. Kayak pertanyaan kedua. Oke, untuk yang kedua, buat Kak Aon dulu. Kak Aon ikut pramuka udah lama apa cuman baru masuk SMA ya ikut organisasi ini? Waktu dulu waktu SD pernah ikutan, cuma berhenti di tengah jalan gitu ya, udah capek. Terus SMP enggak, mulai lagi waktu SMA. Oke, kalau buat Kak Ridwan? Kalau buat saya sih pramuka itu asalnya SD, SMP berhenti sampai dilanjutkan SMA, dan SMA sampai udah setahun lebih. Oke, berarti buat Kak Awal mulai berupaya dari SD ya, cuma SMP nggak lanjutin, lanjut lagi di SMA. Nah buat Kak Ridwan juga sama, Kak Ridwan juga awal mulai ikut pramuka dari SD, cuma berhenti lagi di SMP. Oke, nah selama ikut pramuka nih ya, sama ikut pramuka, apalagi kan dari SD udah pernah ikut kan, banyak pengalaman lah yang dirasakan gitu sampai sekarang. Nah, pengalaman yang paling gak bisa dilupakan sampai saat ini kalian ikut kegiatan pramuka? Pengalaman kalau saya pribadi, pengalaman itu waktu camping. Soalnya kita tuh bisa bersatu juga dengan alam, mengenal beberapa mengenal daerah-daerah gitu. Oke, buat kedua sendiri? Sama di camping. Camping itu bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah teman. Oke, itu pengalaman yang menarik bagi Kak Awal sama Kak Ridwan sendiri ya, selama mengikuti pramuka dari awal SD ya. Oke, lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, kan pramuka sekarang jadi ekskul yang trending topik lah di sekolah kita gitu ya, kalau bahasa online-nya bahasa Instagram-nya gitu. Jadi mau tahu nih kan nanti pastilah ada yang masuk gitu ya, banyak gitu, amin. Jadwal latihannya kapan? Kan harus dikasih tahu biar adik-adiknya nanti nggak bingung gitu. Jadwal latihan kapan aja gitu. Terus sama waktunya kapan, dari jam berapa sampai jam berapa? Coba sama Kak Ridwan deh. Kan sebagai tenaga gitu. Untuk sesi latihannya kita di seminggu 2 kali dari Senin dan Kamis. Dan Kamis dari jam berapa kan?
Senin dari pulang sekolah jam 3:30 sampai jam 5, dan juga Kamis sama pulang sekolah. Pulang sekolah. Nah, buat apa sih? Kan pramuka pasti pakai seragam pramuka nih. Nah, dipakainya teh hari apa? Terus tiap latihan Senin sama Kamis harus pakai baju pramuka atau gimana gitu? Pramuka itu dipakainya hari Kamis aja. Hari Kamis aja gitu ya. Oh, oke, tadi minggu sekali ya pakai bajunya. Oh ya, ada lagi. Dari tadi kan udah membahas nih tentang pengalaman-pengalaman ini. Pengen tahu sih pembinaannya siapa? Kan dari tadi belum tahu pembinaannya siapa. Kalau misalkan nanti mereka mau masuk terus tiba-tiba shock lihat pembinaannya kan takutnya gimana gitu, sangkanya ya kenal namanya dulu gitu. Siapa? Untuk pembina gudegnya itu Kak Istiwa, dan untuk pembina lapangannya itu Kak Muhammad Adi Syafi'i. Oke, kalau misalkan pembina gudeg, adik-adik pasti tahu gitu ya. Kak Istiwa yang biasa dipanggilnya Kak Iji, atau mungkin ada yang manggilnya Abah juga gitu ya. Kalau misalkan sama pembinanya siapa yang pembina lapangan? Kak Aji. Nah, kalau misalkan sama Kak Aji, mungkin ada yang udah tahu juga, ada yang belum tahu. Kalau misalkan yang belum tahu, nanti kalau kita udah masuk sekolah baruan pasti tahu, dan kalian yang ikutan pramuka pasti lebih mengenalnya gitu ya. Nah, sekarang, oh iya, dari tadi aku belum nanya nih, prestasinya apa aja sih dari awal gitu? Apa aja gitu yang udah kalian raih untuk mengembangkan sekolah ini gitu? Untuk prestasi itu adalah beberapa gitu ya, dari hasil kita lomba-lomba juga ada. Cuma yang paling berkesan itu kemarin waktu lomba satu paguyuban Pasundan seluruh Pasundan. Karena di lomba itu tuh kita dapat piala yang alhamdulillahnya katanya ukurannya itu 2 meter, juara umum 1. Kalau kalian tahu itu pialanya yang ditaruh di depan ruang guru yang depan kaca, itu piala yang diraih oleh pramuka ya. Oke, selamat ya Mbak Pramuka. Oke, tadi kita udah nanya-nanya tentang awal mula kita masuk pramuka mana, lalu prestasi apa yang diraih, jadwal latihan dan pembinaan. Nah, untuk ini yang terakhir, buat kakak, ada pesan apa yang disampaikan kepada adik-adik yang mau ikut ekskul pramuka? Ya, buat adik-adik yang ingin merubah sikap, yang ingin lebih disiplin lagi, bisa diajari di dalam organisasi pramuka. Oke, kalau Untuk adik-adik semuanya, ayo kita gabung di ekstrakurikuler pramuka, karena nggak ada, kalau misalnya kalian bilang pramuka itu capek, enggak. Kalau misalnya kita menikmatinya, pramuka tuh nggak capek, seru, nambah teman dan nambah wawasan juga, dan tetap semangat. Oke, nah itu hasil wawancara kita bersama Kak dan Kak Ridwan. Kalau buat kalian yang ingin lebih tahu lebih dalam mengenai pramuka, kalian bisa hubungi Kak Awal sama Kak Ridwan ya. Kalian bisa tanya-tanya lebih dalam mengenai pramuka itu apa aja. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Awal sama Kak Ridwan ya. Sampai berjumpa nanti setelah kita aktif kembali. Buat Kak Awal dan Kak Ridwan. Oke, selanjutnya itu ekskul mau Ada banyak, ya. ada futsal, ada rohis, ada bulu tangkis, ada. Ya udah, mendingan ekskul yang selanjutnya kita ke ekskul rohis dulu aja ya. Oke. Oke, Kepada kakak perwakilan ekskul rohis silahkan masuk. Makanya. Jangan di ujung Pak, sini aja. Oke, yang perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Nama saya dari Rahmawati dari kelas 11 IPA. 11 IPA.
Cantik ya, cantik. Pokoknya cantik. Oke, Rohis ya. Pertanyaan pertama. Tadi kalau misalkan di pramuka nanti pembinanya Pak Sahir. Sekarang apa pengen di awal? Kalau misalkan Rohis pembinanya itu siapa? Pak Heri. Pak Heri. Oh, oke. Kira-kira tadi ada kan ya yang di profil guru udah tahu ya Pak Heri yang mana? Nah itu pembina Rohis. Jadi nanti kalau kalian ikutan Rohis itu pembinanya diajarnya sama itu. Yang pertanyaan pertama, yang kedua, Rohis kan identik sama apa sih tentang keagamaan gitu. Kalau misalkan mungkin yang orang lain tahu, kalian cuma ngaji atau belajar apa gitu, kayak apa ya, kutu buku padanannya atau misalkan kayak cuma itu aja, kegiatannya sebenarnya apa aja sih kegiatannya gitu kan pasti nggak cuma itu. Kan kalian juga masih bertahan gitu sampai sekarang di Expo Rohis, berarti ada yang sesuatu yang spesialnya, jadi apa kegiatannya apa aja? Jadi Rohis itu kan suatu organisasi yang memperdalam ilmu tentang Islam. Nah kegiatannya itu di dalamnya ada hadis kayak malam iman dan takwa, ada baca tulis Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan yang seterusnya bagi aku ada hadroh. Tapi pasti ini banyak yang suka hadroh nih. Nah tadi ngomong hadroh nih ya, kalau misalkan kan kakak yang paling spesial di hadroh kakak jadi apa gitu? Jadi vokal. Jadi vokal, gimana tuh? Jadi vokal nih, berarti kalau misalkan jadi vokal boleh dites dong ya. Nah pastinya dikasih juga pengen tahu kan gimana sih gitu dia nggak melakukan gitu vokalnya KDD ini. Coba salawatan deh sedikit apa aja gitu yang lagi terkenal, apa salawatan apa yang terkenal deh? Yang apa gitu? Yang spesial buat KDD, silahkan dites dulu vokalnya. Berhubungan dengan Roh di Rohis Nusantara nih udah pernah tampil belum mau di sekolah atau di luar? Nah selama tampil itu nervous banget gak gitu pas tampil depan banyak orang? Pasti. Coba ceritain pengalamannya, benar-benar bikin gugup waktu di depan orang. Pastinya pas banget karena dilihatin banyak orang gitu, tapi senang juga karena bisa bawain salawat di depan banyak orang, bisa salawat bareng bawain orang. Oke, nah itu katanya pengalaman dari KDD saat tampil di depan banyak orangnya sama yang lainnya juga. Ya udah, ini buat persoalan terakhir, KDD ada nggak pesan yang ingin disampaikan buat adik-adik yang mau ikut Rohis? Silakan. Buat siswa-siswi baru, aku harap ada yang mau ikut gabung di Rohis, terutama di Hadroh. Jadi di sana kita bisa belajar mainin alat-alat Hadroh, dan buat yang suka nyanyi bisa juga belajar dari vokalnya. Itu buat adik-adik yang mau memperdalam lagi gitu dari segi
segi vokal hadro atau dari segi main alat-alatnya atau dari ilmu agamaannya gitu, boleh langsung masuk ekskul nulis ya, nanti didaftar terus bisa langsung hubungi KDD ya kalau misalkan mau ini mau daftar. Dan cuma itu aja gitu, atau mau lagi apa kayak nyemangatin adik-adiknya gitu atau apa? Udah aja, terima kasih ya. Oke, sudah dua ekstrakurikuler ya. Yang pertama tadi ada fakta, kedua itu logis. Kira-kira dari dua itu yang minat udah sebanyak apa sih gitu? Pokoknya mah nanti ya di grup aku mau minat ini gitu bilang aja gitu ya. Jangan pernah malu buat ngembangin bakatnya gitu dah. Kalau misalkan kalian benar-benar kita juga pasti ngedukung gitu buat dari fasilitas atau sarana prasarana lainnya. Nah sekarang kita lanjut ke ekskul selanjutnya. Apakah? Ya udah, ekskul selanjutnya bulu tangkis. Oke, perwakilan dari bulu tangkis. Silakan masuk. Oke, halo. Oke, boleh diperkenalkan dulu ya namanya siapa, asal kelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari perwakilan ekskul badminton Salma Suryana Putri dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Rani Fadila dari kelas 12 IPA juga. Oke, Kak Salma dan Kak Remi dari perwakilan ekskul bulu tangkis. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya, yang akan ditanyakan oleh Kadira. Yang bulu tangkis teh. Tadi mau nanya dulu dong, pembinanya siapa bulu tangkis teh? Pembinanya Bapak Olahraga Bapak Teguh. Oh yang tadi menyampaikan materi tentang COVID ya. Nah itu dia guys. Jadi nanti kalian yang mau ekskul yang bersangkutan tentang olahraga nanti sama Kak Teguh. Udah jago aktif banget loh. Wow banget. Wow. Nah pertanyaan pertama. Kira-kira kan kalian perempuan ya hebat-hebat gitu kan di olahraganya jago di bulu tangkis gitu, main smash segitunya. Nah, kenapa kalian mau masuk bulu tangkis? Karena kan banyak gitu ya olahraga yang lainnya kayak voli atau basket gitu atau futsal. Kenapa pilih di bulu tangkis? Itu teh emang hobi atau dari SMP juga ikutan gitu? Kita biasa dulu atau nanti dulu? Ya pasti orang kalian perempuan. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya dari SMP, SD, SMP itu ekskulnya ke badminton tapi ke karate gitu. Waktu masuk SMA jadi pengen kayak yang suasana baru aja gitu, bosan di situ aja. Jadi waktu lihat ekskul badminton terus waktu pas materi di pelajaran juga badminton kayak pegang raket tuh kayak gitulah yang bawaan dari sana dan gitulah kayak langsung berminat aja gitu ikutan ekskul badminton. Oke, berarti emang hobi juga ya dari sebelumnya. Iya. Oke. Kalau dari karate sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri itu memang dari waktu kecil memang pernah disuruh buat ikut tanding terus memang kakek alhamdulillah gitu atlet, nggak atlet sih cuma kalau buat main bulu tangkis sering ikutan teman-teman gitu. Jadi disalurkan hobinya ke cucunya gitu. Berarti ini mah game gitu ya dari kakeknya gitu. Dari bulu tangkis gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, mau dibacain sama siapa? Ya udah. Nah, kan kalian di ekskul bulu tangkis ya. Apa sih setelah kalian ikutan ekskul bulu tangkis ini? Hai, siapa itu? Salma. Hai Salma. Oh Salma. Hai. Ngobrol sama siapa ini? Asli. Sama siapa? Hai.
lanjut. Oke ya, lanjut aja ya. Salman. Nah, kan udah masuk ekskul bulu tangkis, kira-kira apa sih yang mau kalian kembangin di bulu tangkis selain ya emang bulu tangkisnya gitu, cuman apa sih rencana-rencana kalian kayak pengen ikutan turnamen internasional gitu atau apa gitu? Ya kan, amin ya. Pengen jadi kalian tuh semangat gitu. Kira-kira apa sih rencananya gitu ke depannya gitu? Kalau rencana sih kan kita sekarang masih kayak tadinya akan kelas aja, jadi pengennya kayak tadinya antar sekolah lomba coming soon gitu ya, coming soon itu aja. Nah, adik-adik juga harus ikutan, soalnya kan biar nanti bisa tanding sama sekolah lain gitu. Jadi gak cuma teteh-teteh ini aja yang kalau di sekolah kalian juga harus bikin bangga gitu kan, bikin bangga nama sendiri khususnya gitu, tapi umumnya bikin bangga nama sekolah, jadi nanti sekolah kita makin terkenal di mana-mana gitu kan, Banyak prestasinya juga. nah gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana? Kurang lebih sama kayak yang tadi disampaikan sama kakak saya. Prestasi kecil dulu. Lagi ngapain? Keisha ngapain? Keisha lagi ngapain? Kutekin buku. Lagi kutek buku. Hai. Kayaknya kamu waktu. Iya dong, kita bikin menu bareng nih. Oke, sok nggak apa-apa, yang penting mah tetap perhatiin ya. Nanti ada yang sok dari kalian tadi apa? Dari saya kurang lebih sama apa yang disampaikan sama kakak itu, mulai dari Amin. Semoga terwujud ya secepatnya. Nah ini pertanyaan terakhir sama seperti pertanyaan dari sekolah sebelumnya. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Salma sama Kak Revi buat yang minat ke S2 bulu tangkis? Silakan. Kalau dari aku sih semoga buat adik-adik yang baru Minat ke ekskul badminton gitu ya, dan soalnya kakak sendiri juga kan dari SD SMP dari badminton, tapi dari bidang lain, tapi kayak mau merubah gitu ya, ganti aja gitu yang suasana baru gitu, jadi jangan takut ya ganti ya, Baru gitu ya. jangan takut keluar dari Nah lingkungan itu gitu. benar bagus. Oke buat Kak Revi pesan yang ingin disampaikan. Kalau naik motor pagi, kalau naik motor hai cewek, ada apa nih? ini senang ya dilatih sama kita. Udah lanjut. Ya jadi kalau pesan dari aku buat adik-adik kelas, kalau ada yang minat buat masuk badminton, ayo masuk, sekalian ketemu sama bapak olahraga tercinta kita ya, terus sekalian kita ya, olahraga tuh gak cuma itu aja loh, maksudnya masih banyak bidang-bidang olahraga lain yang memang seru, gak cuma di futsal doang, bulu tangkis juga seru kok. Yuk masuk bulu tangkis. Woi, jangan masuk bulu tangkis. Terus juga nggak dari bulu tangkis saja, jadi jangan nggak ikutan ekskul, harus ikutan. Jadi nggak di sekolah tuh nggak cuma belajar doang, tapi ngembangin bakat di ekstrakurikuler jadinya. Jadi badminton, terus apa tadi guys? Ada apa sih? Pramuka, Rokis dan lain-lain gitu ya. Jadi buat nambah nilai juga kan, bisa kalian yang kurang di akademiknya tapi di non akademiknya bagus gitu. Jadi kan juga. Terus nanti kalau misalkan mau masuk ke universitas kan bisa lewat jalur non akademik gitu ya.
bisa terbantu sedikitnya. Lebih bagus dua-duanya jalan. Nah, oke. Terima kasih ya kakak-kakak. Jangan lupa nanti kalau keadaannya sudah seperti biasa kembali, kita lanjutin lagi adik-adiknya, oke? Biar kita Terima kasih juga kakak-kakaknya ya udah bersamanya dengan cepat. Ya, kita terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, sebelum lanjut ke sebelumnya, ini ada satu pemberitahuan. Dari sekarang kalian bisa tentukan minat kalian masuk ke ekskul kemana. Nanti kalian yang share di grup nama, terus minat kalian ke ekskul mana ya. Oke, paham? Jangan dulu ini dong, pengen lihat itu lagi pada ngapain. Ya. Hai, itu siapa? Aditya. Hai, Aditya. Senyum dong. Senyum dong. Senyum dong. Halo. Jangan Coba yang lain. kita main kita kan aja hobi gitu. Nah, Ini siapa? siapa itu? Halo yuk Pak. Yuk Pak. Ini rajin banget ya, Masya Allah. Yang ditulis hebat. Pengen yang cewek-cewek dong. Lagi pada ngapain? Ini. Nah itu. Mirip Adrifa. Elsa. Elsa. Halo Elsa. Dan Elsa Putri. hai. Saya hai dulu atuh. Halo. Hai Elsa. Hai itu siapa itu yang di dalam? Yang cewek. Ya. Ini. Siapa nih? Ini siapa? Hai. Hai Sep. Senyum aja, jangan kurang terus. Nanti kita sama-sama lagi. Iya. Sekarang lanjut ke ekskul selanjutnya. Apa? Ekskul apa? Ekskul futsal. Futsal. Ekskul futsal. Ini Semuanya ada ekskul futsal, silakan masuk. Nah, ini perwakilan dari ekskul futsal. Ini kakaknya cowok yang dari tadi kan cewek semua, ini mah cowok spesial sah. Lah buat kalian sah. nanti perkenalkan kan cowoknya satu. Oke, silakan perkenalkan namanya siapa dan asal kelas berapa. Saya Ferdis Kamandi dari kelas 12 IPS. Ya, futsal. Ini di bidang olahraga juga ya. Tadi berarti kita udah ada berapa yang di bidang olahraga teh? Dua ya. Tadi bulu tangkis sama futsal. Oke. Masih banyak lagi ya lainnya. Ini baru futsal. Tadi sebenarnya Kak Fahri ya dari kelas 12 IPS. Berarti kalau misalkan bidang apa sih ini di bidang olahraga berarti pembinanya tetap juga sama. Coach Teguh secara panggilannya. Oke, pertanyaan pertama ya. Sama kayak siapa tadi teh? Pokoknya itu lah. Sebelum ikut ekskul futsal ini pernah ikut ekskul yang lain Kak? Belum. Jadi pas masuk ke sini langsung ikut futsal gitu atau sebelumnya ikut akademi buat futsal? Belum langsung ke ekskul futsal. Oke. Nah kenapa pilih futsal kan tadi ada yang olahraga perempuan teh yang badminton gitu. Kenapa nggak itu atau kenapa nggak yang lainnya? Kenapa main futsal gitu? Karena kan emang hobi juga main bola. Terus dari SMP juga udah masuk ke futsal.
jadi ingin meneruskan prestasi juga di futsal. Oke, berarti emang hobi juga terus mau ngelanjutin ekskul yang dari SMP-nya gitu. Nah, terus ini kan kita pernah ikutan tanding atau turnamen yang kayak gitu gak? Kayak di luaran, di luar sekolah apa gitu? Kalau buat tanding sering tanding lawan sekolah-sekolah lain. Kalau buat turnamen, alhamdulillah kita telah menjuarai juara 2 di tenas. Wih, tepuk tangan dulu dong. Kalau di tenasnya apa? Institut Teknologi Nasional tuh berarti udah di tingkat universitas gitu ya. Ini masih SMA berarti jago-jago ya. Nah, apa sih? Itu kan ada terluka lagi. Oh ini. Kan buat kakak sendiri juga pasti banyak ya anggota-anggotanya. Kalau misalkan Kak Fahri di ekskul futsal ini menjabat sebagai apa gitu? Kalau saya sendiri menjabat sebagai ketua futsal. Oke, jadi ketua futsalnya udah mengganteng ketua futsal atau so kalian yang cowok-cowok? Kan biar diajarin sama kakak Fahrinya. Terus yang cewek-cewek kalau misalkan mau ikut, kalau misalkan yang cewek-cewek mau ikut boleh, nanti diajarin ke Fahri, tapi jangan gimana-gimana ya, luruskan niatmu gitu. Nah, aku mau nanya nih, Kak Fahri kan selain di sekolah, ekskul futsalnya, pernah sih di luaran ikutan kayak apa sih yang versi kuda yang kayak gitu nggak sih? Ikutan klub-klub gitu nggak sih? Ada. Ada. Apa namanya? Apa yang lupa? Apa? Oh ya, futsal Viking Farmasi. Viking, berarti versinya sama. Apa sih versinya itu nyata? Boboto. Ya. Versinya Boboto. Terus apa tadi teh? Oh iya, jadwal latihannya hari apa aja? Buat jadwal futsal sendiri seminggu 2 kali, hari Rabu sama hari Sabtu. Hari Rabu sama hari Sabtu. Kalau hari Rabu hari apa? Hari apa jam berapa? Hari Rabu pulang sekolah. Kalau hari Sabtu jam 8. Dan tidak hari Sabtu mah libur ya sekolah kita. Jadi kan sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu berarti khususon buat ekskul. Jadi kalian bisa ya harus ikutan. Jangan hari Sabtu jangan rebahan terus ke sekolah terus ikutan ekskul gitu kan, latihan untuk menyehatkan badan gitu ya. Nah sekarang ya pesan-pesan apa sih pesan-pesan yang ingin Kak Fahri sampaikan kepada adik-adik atau sekalian promosi juga biar ayo adik-adik ikutan yuk futsal nanti ketemu aku gimana gitu. Ya buat semuanya, kembanginlah prestasi kalian di futsal, masuk juga ke futsal. Jangan gengsi, mereka mau udah kakak kelas atau gimana. Kakak kelas juga welcome kepada semuanya. Iya. Berarti nggak ada apa sih, nggak ada ini kelas berapa gitu, nggak ada satu ekskul yang bareng-bareng gitu ya. Kalau benar Kak Fahri dari tadi masih ya. Asal dulu dong. Kan estimenya udah saya hai dulu ke yang lain tuh ke adik-adik tuh lihat. Hai. Ini serius. Udah itu aja pesannya. Itu aja ya udah tuh berarti makasih ya, jangan lupa tadi ikutan di futsalnya pas depan. Nanti kalian jadi pemain futsal bola yang jago pas sudah keluar dari CJT gitu, terus masuk klub di luar juga gitu biar makin profesional dan nanti jadi pemain bola yang go internasional gitu ya. Amin. Makasih ya buat Kak Fahri. Nah nanti kalau kalian yang di masuk
futsal atau banyak yang dalam, nanti kalian bisa hubungi Kak Fatia untuk lebih tahu dalamnya ekskul itu seperti apa. Oke. Menurut selanjutnya. Oke, next. Ekskul selanjutnya yaitu ekskul tari. Silakan perwakilan ekskul tari, silakan masuk. Ekskul tari ya. Nah, silakan Kak perkenalkan namanya siapa dan asal kelasnya. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelas 11 IPS. Ya, halo Rina. Karina di sini sebagai perwakilan dari tari. Ingin tahu nih ya, Karina kenapa ikut nari gitu? Minat apa yang menarik Karina buat masuk ke dunia tari atau ikut tari tradisional atau tari modern? Karena gerakannya menarik, musiknya juga enak, sama kostumnya juga bagus-bagus. Berarti bisa juga kalau di ini apa bisa bantu perjalanan juga ya? Oke, nah itu untuk alasan kenapa Karina masuk nari gitu ya. Nah, di ekskul tari sendiri pembinanya siapa? Bu Ica. Nah, kalian sudah tahu ya Bu Ica yang kemarin yang sebagai materi di program sekolah. Nah, kalian buat perempuan, bagian perempuan atau bagian laki-laki juga yang ingin mengikuti ekskul tadi, kalian bisa hubungi Karina atau Ibu Ica-nya langsung. Nah, oke. Karina di ekskul tari apa yang dikembangkan gitu? Dari gerakannya, dari badan yang biar lincah sama kekompakan buat grup. Oke, oke juga ya. Itu buat yang terakhir nih, ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan itu buat adik-adik yang rupanya yang ingin ikut ekskul tari gitu, biar semangat buat ikut ekskul tarinya, coba apa? Buat adik kelas ikut tari, soalnya tari itu bisa paling penting buat kesehatan mental juga, pokoknya seru. Kayak itu ya. Oh, mau tanya nih, kira-kira kan Karina ikut ekskul tari. Nah, memperdagangnya ekskul yang tariannya tarian tradisional atau modern, yang modern makan kayak yang sekarang mah sudah ininya terkenalnya dari Korea ya, gitu. Oh, berarti ikutnya mengalaminya yang modern. Nah, buat adik-adik, gak cuma modern ya, cuma yang tradisional juga bisa, yang cinta Indonesia banget gitu, kayak tari jaipong, tari apalagi tari saman atau apa gitu, bisa kembangin di ekskul tari ini, nanti diajarin juga sama Ica. Jadi gak cuma tarian modern yang lagi hits aja gitu, tapi kalau misalkan mau yang tari modern juga gak apa-apa, nanti bisa tampilkan di acara-acara sekolah atau di acara-acara di luar gitu. Udah gitu aja Karina, makasih ya. Oke, terima kasih buat tarinya dan teman-teman. Oke, ini ekskul selanjutnya yaitu ekskul WER. Silakan perwakilan dari ekskul WER masuk dulu. Itu aja. Tepuk tangannya dulu. Oke, silakan perkenalkan namanya siapa dan asal kelas berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Sidik, asal kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA berarti. Oke, ya ini ekskul band berarti ya. Biasanya band kalau hasil jadinya. Kalau gitu sebenarnya ada aku mau band. Pertanyaan pertama deh, kan band apa yang memotivasi Kak Hasbi buat ikutan band gitu, atau enggak buat suka band atau ya apa yang motivasinya deh? Awal motivasi saya sih awalnya dari seorang idola. Idola saya itu dari barat.
Adel. Teteh Abi ya teman. Ya. Karena dari lagu-lagu itu mempunyai makna pesan yang benar-benar tersentuh gitu kan. Jadi saya juga termotivasi buat ikut ekskul band. Kan bisa jadi kita itu bikin lagu kan, lagu yang bermaknanya benar-benar mendalam atau yang bisa memotivasi semua orang, itu kan bisa jadi seperti itu. Nah itulah yang menjadi motivasi saya agar bisa memotivasi kalian juga gitu. Nah kan tadi dari penyanyi Adel ya, lagunya apa gitu kan banyak sih Adel lagunya. Kalau yang artinya benar-benar maknanya yang benar-benar mendalam, paling lagu yang judulnya Fire of the Rain. Kumaha ya teh lagu apa? Nggak tahu gitu, aku mah ada nggak tahu. Kalau misalkan lagu Korea aku dikit tahu aja lagu itu jarang. Kan bandnya kan ini kan aku soal kumaha. But I set fire to the rain. Watch you burn as I touch your face. When you think when I cry, cause our heart is screaming at you name. Your name. Dan ya ini bagus bagus lah ya suaranya. Lagunya tuh kalian yang tahu yang suka nyanyiin berarti yang hafal lagunya itu juga berarti saya pernah menghasti. Nah kan band ya, berarti band mah bidangnya bidang kesenian sama kayak nari. Terus pembinanya siapa? Kalau pembina sih ya Pak Teguh sendiri. Oh berarti maksudnya perangkat gitu. Perangkatnya di bidang olahraga jago, di bidang kesenian jago gitu. Berarti nanti kalau misalkan semuanya udah membaik, kita guys Pak Teguh buat mainkan alat musik. Di kalian belum pernah lihat Pak Teguh untuk mainkan alat musik gitu ya, ntar di tes kalian lihat. Jadi ntar kalian masuk juga ke ekskul band. Nah di ekskul band ini kakak sebagai yang mainin alat musik apa gitu? Kalau saya sih awalnya dari posisi vokal dulu. Setelah vokal karena ingin belajar yang lain atau musik lain, jadi saya berlatih di gitar. Gitar. Oh tadi vokal mau udah dites, gitar memang tesnya. Udah nanti lihat secara langsung. Nah kan tadi sekarang di gitar. Terus kalau misalkan gitar udah bisa, mau nyobain apa lagi gitu? Atau mau digarap semuanya gitu biar bisa semua gitu? Ya kalau misalkan ada gitar, paling saya coba untuk bermain drum. Oh drum. Jadi di ekskul band nggak cuma mendalami satu alat musik aja gitu ya? Jadi pengen semuanya jadi semuanya bisa, tapi ada satu keahlian gitu. Keahliannya di apa? Di apa? Dia maksudnya kan kita ada semuanya bisa. Yang paling jago pengen di apa gitu? Pengen di drum, pengen di gitar atau di nyanyi? Kalau pengennya mah gitar gitu. Di gitar. Pengen di gitar emang kenapa?